Salam, damai di hati, sahabat firman yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus sungguh amat baik dalam hidup kita. Sehingga kita boleh jumpa lagi pada pelajaran rohani, dan pada minggu ini kita ada pada pelajaran yang ke-6. Sebelum kita mempelajari firman, mari sejenak kita berdoa. Bapa kami di surga, kebutuhan terbesar kami adalah kehadiran Roh Kudus untuk menguasai pikiran kami. Memampukan kami untuk mempelajari firman pada hari ini. Kami menyerahkan firman dalam tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kami sudah berdoa hanya dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Judul pelajaran kita sepanjang minggu ini adalah Dia mati untuk kita. Ayat inti terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 14 dan ayat 15, firman Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, kita dapat di dalam pelajaran ini bahwa Yesus Kristus turun dari surga karena di bumi ini dia akan ditinggikan. Dengan tujuan yang pertama adalah untuk menebus umat manusia dari dosa. Yang kedua adalah untuk menyatakan karakter kasih Allah yang sejati bagi dunia ini. Yang ketiga adalah untuk mengalahkan setan. Yang keempat adalah untuk membuktikan bahwa Adam dapat menjalani kehidupan tanpa dosa. Dan di dalam Yohanes 1 ayat 29, anak domba Allah, Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus mengorbankan dirinya untuk menghapus dosa isi dunia. Pelajaran pada minggu ini ada 2 poin penting. Yang pertama adalah anak domba Allah. Yang kedua adalah arti dari pengorbanannya. Mari kita perhatikan. Anak domba Allah. 1 Petrus 1 ayat 20. Dan saudara juga akan baca Wahyu pasal 13 ayat 8. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Nah, yang ditampilkan sebagai yang dikorbankan atau dibunuh sejak dunia dijadikan, di Wahyu pasal 13 ayat 8. Timbul pertanyaan, apa benar Yesus sudah mati ketika dunia diciptakan? Jawabnya adalah tidak, sahabat firman. Tetapi Yesus dipilih untuk mempersembahkan dirinya sebagai korban jika manusia itu berdosa. Dalam 1 Petrus 1 ayat 20. Nah, benar sahabat firman bahwa anak domba dalam Paskah disiapkan pada hari ke-10 untuk dikorbankan pada hari yang ke-14. Dan Yesus telah dipersiapkan sejak awal untuk momen pengorbanannya. Nah, sahabat firman, Tuhan menunjukkan bagaimana keselamatan akan bekerja melalui sistem pengorbanan. Dengan cara ini, orang dapat menemukan harapan dan keselamatan bahkan sebelum Yesus dikorbankan di kayu salib. Ayat yang kedua, Lukas pasal 18 ayat 33. Dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Nah, selama percakapan pribadinya dengan Nikodemus, untuk pertama kalinya Yesus mengumumkan kematiannya di kayu salib. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 15. Dan tahun-tahun terakhir pelayanan Yesus, ada 3 kali dia memberitahu murid-muridnya bahwa dia harus mati. Yang pertama di Matius 16 ayat 21 sampai 23 di Kaisarea Filipi. Yang kedua di Markus pasal 9 ayat 30 sampai 32 melewati Galilea. Nah, yang ketiga adalah Lukas 18 ayat 31 sampai 34 dekat Yerusalem. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, di 3 tempat ini Yesus menyatakan bahwa dia harus mati. Dan kematian Yesus ini adalah satu gagasan kepada murid-murid tentang Mesias yang akan menang
dan mereka tidak dapat memahami apa yang Yesus umumkan, bahwa dia harus mati untuk menyelamatkan umat manusia. Yohanes pasal 19 ayat 30, firman Tuhan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah, sahabat Tuhan yang berkati Tuhan, Yesus dengan sukarela menanggung penghinaan dan penderitaan di jalannya ke kayu salib. Filipi pasal 2 ayat 8. Dan setan menggerakkan orang-orang untuk menyalibkan juru selamat. Bahkan setan mendorong Yesus untuk turun dari salib dan menyelamatkan dirinya dalam Matius pasal 27 ayat 42. Nah, sahabat firman yang diberkati Tuhan, pertanyaan di sini, bisakah Yesus turun dari salib untuk menyelamatkan dirinya? Bisa, sahabat firman. Tetapi ini poin yang penting yang perlu kita menjadi bahan perenungan bagi kita. Yesus tahu bahwa menyelamatkan dirinya sendiri akan menghukum semua umat manusia. Inilah poin rohani yang sangat penting. Oleh sebab itu, Yesus memilih untuk mati dan menyelamatkan bahkan mereka yang tanpa sadar meminta untuk tidak diselamatkan. Yesus mau menyelamatkan. Dan Yesus sendiri mengumumkan bahwa kejahatan dan dosa telah dikalahkan. Oleh sebab itu, kalimat 7 perkataan di kayu salib, dia katakan, sudah selesai. Sudah selesai. Sahabat Tuhan yang berkata Tuhan, ketika Kristus berseru sudah selesai, dunia yang tidak jatuh dibuat aman. Bagi mereka pertempuran telah dilakukan dan kemenangan dicapai. Dan sejak saat itu, sahabat Tuhan, setan tidak memiliki tempat dalam kasih sayang alam semesta. Argumen yang dia kemukakan bahwa penyangkalan diri tidak mungkin bagi Tuhan. Dan karena itu, tuntutan secara tidak adil dari kecerdasan ciptanya telah diwajibkan selamanya. Klaim setan untuk selamanya dikesampingkan. Alam semesta dan surgawi dijamin dalam kesetiaan abadi. Lihatlah ke Kalvari. Kristus mati bagi Anda. Dan bukti kasih Allah yang lebih besar, apa yang dapat Anda minta selain daripada yang telah diberikan dalam kehidupan dan kematian dan penderitaan Yesus. Mari kita lihat berpindah kepada poin yang berikut adalah arti dari pengorbanannya. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengorbankan, mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sahabat Tuhan yang berkat Tuhan, mari kita mengikuti poin rohani yang penting ini. Bahwa tak satu pun dari jutaan hewan yang dikorbankan sejak kejatuhan Adam dan Hawa hingga 14 Nisan 27 Masehi dapat menghapus dosa manusia. Ibrani 10 ayat 1-4. Hanya Sang Pencipta yang dapat menawarkan dirinya sebagai pengganti orang berdosa, dengan demikian membayar harga dosa mereka. Dengan membayar harga dosa mereka, kematian kekal. Dalam Roma pasal 6 ayat 23. Yang berikut, kematiannya unik dan tidak bisa diulangi lagi. Ia datang dan ia dapat mengampuni segala dosa yang dilakukan baik sebelum dan sesudahnya. Ibrani 9 ayat 24-28. Itu cukup untuk mengampuni dosa saudara dan saya. Kisah pasal 10 ayat 43. Yang berikut 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sahabat firman yang berkati Tuhan, kita perhatikan akan poin rohani ini. Apa kekuatan salib? Ada beberapa poin. Roma 3 ayat 21-20.
6. Wahyu terakhir dari keadilan Allah terhadap dosa. Yang kedua, Roma 5 ayat 8, wahyu terakhir dari kasih Allah bagi orang-orang berdosa. Roma pasal 6 ayat 22-23, sumber kekuatan utama untuk memutuskan rantai dosa. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai ayat 12, satu-satunya harapan hidup kekal bagi manusia. Dan Wahyu pasal 7 ayat 13 sampai 17, satu-satunya penangkal untuk pemberontakan masa depan di semesta. Inilah kekuatan salib. Mengakhiri pelajaran rohani pada minggu ini, saya akan bacakan kutipan yang sangat luar biasa dengan poin rohani yang menjadi bahan perenungan bagi kita. Yang pertama, bahwa kesempurnaan malaikat di surga gagal. Kesempurnaan manusia di Taman Eden gagal. Oleh sebab itu, rencana keselamatan yang mewujudkan keadilan dan kasih Allah memberikan perlindungan abadi terhadap pembelotan di dunia yang tidak jatuh, serta di antara mereka yang akan ditebus oleh darah anak domba. Poin yang kedua adalah satu-satunya harapan manusia adalah kepercayaan yang sempurna kepada darah Yesus yang dapat menyelamatkan sepenuhnya saudara dan saya yang datang kepada Tuhan melalui kuasanya. Poin yang terakhir, bahwa kematian Kristus di salib di Kalvari adalah satu-satunya harapan kita di dunia ini. Dan itu akan menjadi tema kita di dunia yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur firman kami pelajari pada hari ini memberikan kekuatan rohani bagi kami. Kami jauh dari kesempurnaan, dibatasi dengan dosa dan noda, namun kami mohon kuasa Roh Kudus akan menyempurnakan firman ini sehingga kami boleh mengambil langkah untuk tetap berpihak kepada Yesus. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Ini doa kami, persembahkan doa ini hanya dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.